bagaimana kemudian kita mampu memaksimalkan kajian ini sebagai jalan untuk menuju kepadanya. Salam serta taslim juga lupa kita kirimkan terhadap Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana adalah salah satu manusia, sosok manusia yang kemudian memberikan kita banyak cara pandang untuk bagaimana kita berkehidupan yang semestinya di muka bumi ini. Selanjutnya, terima kasih juga kepada teman-teman peserta, adapun juga senior dari Komisariat SDM yang kemudian hadir, telah berpartisipasi untuk ikut serta dalam kajian ini. Setelah itu saya juga ingin memberikan bagaimana kemudian kami melaksanakan kajian ini. Prosesnya itu minta maaf ada beberapa halangan dari kemarin bahwa kajian ini tidak terlaksana di hari-hari kemarin karena adanya beberapa masalah yang kemudian menimpa. Maka dari itu kami mengundur untuk bagaimana kemudian kita memaksimalkan, mengefektifkan supaya kajian ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, selamat datang untuk teman-teman yang baru masuk. Ada juga dari Ketua Umum HMI Komisariat STM Bungaya yang selanjutnya nanti kemudian akan hadir kembali. Salam juga untuk Ketua Umum Kohati HMI Komisariat STM Bungaya, Ayunda Nirwana. Adapun juga Direktur Lembaga Eksekutif Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Kakanda Farisal Lube cabang Gorai yang kemudian hadir. Mungkin langsung saja saya berikan sedikit gambaran kepada teman-teman. Kajian ini akan berlangsung sampai kemudian pemateri atau narasumber kita itu sudah dalam artian memberikan kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini yang kemudian akan nanti teman-teman narasumber kemudian memantik teman-teman untuk bagaimana kemudian teman-teman bertanya, Kakanda Yunda bertanya, dan saya memberikan beberapa pertanyaan saja yang mungkin di kemudian hari atau kemudian jam selanjutnya akan dibatasi atau bagaimana, tapi bagaimana kemudian kita ini bisa memaksimalkannya saja. Selanjutnya saya serahkan kepada narasumber untuk memberikan pantikannya mengenai materi tafsir progresif puasa dalam perspektif filsafat sejarah ahli syariati. Jadi dimohon untuk teman-teman tetap mendengarkan, dan walaupun bisa teman-teman mungkin bisa buka videonya biar agak lebih bagus ketika kita saling bertatapan walaupun hanya lewat Zoom. Kepada narasumber Kakanda Andika Wirawan saya berikan. Iya. Cek suara. Bagus, moderator? Iya Kak, bagus. Bagus. Iya. Lanjut. Sering keluar anunya. Nanti kalau putus-putus bisa saya tolong ditegur saya. Iya Kak. Ya, tolong ditegur kalau misalnya ada deskripsi saya yang terputus atau tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman komisariat yang memberikan ruang untuk kita saling bertukar pikiran, berdiskusi. Dan sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf saya secara pribadi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman karena beberapa kali
kajian ini tertunda karena kesibukan dan banyaknya agenda saya di sini, mungkin begitu. Jadi saya mencari waktu yang luang untuk bisa berdiskusi dengan mantap, kira-kira seperti itu. Nah, langsung saja kepada persoalan diskusi dari tema kita. Memang tema ini saya yang usulkan terkait masalah persoalan mungkin konteksnya sedang bulan Ramadan ya, puasa, maka kita butuh satu refleksi dari ibadah yang kemudian sedang kita jalani ini. Olehnya ada 3 bentuk, ada 3 formulasi pembahasan yang saya sudah rumuskan di sini. Yang pertama terkait masalah bagaimana kontekstualisasi ajaran Islam dalam kaitannya dengan hubungannya dengan masalah-masalah sosial kita. Terus yang kedua adalah bagaimana deskripsi filsafat sejarah Ali Syariati yang notabene-nya filsafat sejarah ini tidak terlepas dari bagaimana filsafat manusia dari Ali Syariati itu sendiri dan bagaimana pandangan dunia tauhidnya. Kemudian saya coba memberi penafsiran tentang mengkonstruksi makna dari puasa itu yang nampak mungkin sering kita temui bahwa makna-makna sering dikaitkan dengan masalah-masalah yang bersifat personal saja, bahwa ini hanya bersifat hubungan pribadi personal antara hubungan keikhlasan dan kejujuran seorang yang melakukan ibadah puasa itu kepada Tuhannya, kira-kira seperti itu. Namun sejauh ini saya mencoba untuk memberikan penambahan ya kayak begitu sebagai satu tawaran bahwa bagaimana kita melihat relevansi dalam kehidupan sosial kita terkait dengan satu dimensi ibadah puasa itu sendiri. Makanya pertama saya ingin menjelaskan bahwa yang pertama yang ingin saya jelaskan bahwa saya menukil satu gagasan dari Abdul Munir Mulkan, dia seorang Muhammadiawan ya, yang juga turut andil dalam mengkritik gerakan Muhammadiyah hari ini. Kata beliau bahwa agama itu dari satu sisi dari aspek ajarannya, utamanya di dalam Islam jika kita lihat tinjauannya, sebagaimana juga di dalam pemikiran Canur, Islam itu sendiri memiliki 2 wajah. Yang pertama, dia bukan hanya memiliki satu wajah yang bersifat transenden, bersifat ilahiyah, spiritual, bersifat ritualis, kira-kira begitu. Tetapi di sisi lain, dia juga memiliki basis imanen atau implikasi-implikasi sosial, horizontal, dan bersifat duniawi, kira-kira begitu. Jadi dari satu sisi dia bukan hanya bicara persoalan yang bersifat personal, individu, tetapi dari satu sisi Islam juga memiliki relevansi di dalam kehidupan sosialnya. Olehnya mungkin istilah-istilah atau terma-terma di dalam ajaran Islam itu sendiri sering kita dengar hablum minallah, hablum minannas, tetapi kita jarang menemukan istilah mungkin hablum minal alam, kira-kira begitu. Karena dalam satu sisi bahwa dalam pandangan dunia tauhid yang digambarkan oleh Ali Syariati, mungkin teman-teman ya sudah sangat familiar nama dari seorang Ali Syariati ini. Mungkin dari segi biografinya ya salah seorang yang menjadi arsitek revolusi dan kebangkitan Islam Iran ya. Dia punya sejarah pernah dibui atau dimasukkan di penjara bersama ayahnya pada saat membangun gerakan untuk menumbangkan mengkudeta, kira-kira begitu, rezim Shah Pahlavi waktu itu. Saya tidak mengulas lebih jauh persoalan biografi, mungkin teman-teman bisa baca sendiri, tetapi saya merujuk langsung kepada inti dan substansi pemikiran yang saya pahami sejauh ini tentang Ali Syariati. Nah, kembali ke persoalan tadi bahwa yang pertama yang harus saya jelaskan bahwa Islam itu sendiri sejauh yang saya pahami bahwa dia terrefleksikan dalam 2 wajah. Yang pertama wajah sebagai hamba dan yang kedua wajah sebagai khalifatul fil ard. Di mana khalifatul fil ard itu sendiri terkait dengan dimensi sosial dan dimensi hubungan dia dengan alam semesta. Nah, dalam pandangan dunia tauhid,
Ali Saryati, dia melihat hubungan ini terjalin secara integral, bahwa dia tidak terpisah dengan yang lain. Ya, bahwa semakin bertuhan orang itu, harusnya dia semakin membumi atau semakin memanusia perilakunya, kira-kira seperti itu. Tapi kan kita lihat dalam perjalanan, dalam pengalaman kita, justru semakin kental orang itu mempelajari agama atau semakin taat dia beribadah, tapi justru kehidupannya semakin impersonal, semakin eksklusif, kira-kira begitu, tanpa memiliki satu kepekaan sosial terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu persoalan alam maupun isu-isu kemanusiaan yang lainnya. Nah, olehnya itu saya memulai kira-kira begitu dalam pendekatan dan cara pandang Ali Saryati dengan filsafat manusia dan filsafat sejarahnya. Nah, kalau Ali Saryati melihat bahwa sejarah itu memang dimulai dari pertarungan antara filsafat sejarah ini dimulai dari pertarungan manusia, anak keturunan Adam, yakni Habil dan Qabil. Nah, meskipun demikian kan kita juga bisa membaca filsafat sejarah, misalnya dari Karl Marx yang memetakan antara 4 fase perkembangan manusia itu, mulai dari tahap komunal primitif, feodalisme sampai tahap sosialisme itu. Juga kita bisa merujuk kepada Auguste Comte misalnya, dia membagi beberapa fase mulai dari tahap teologis, di mana manusia pertama kali itu memang punya satu kecenderungan untuk bertuhan, kemudian dengan hasil perkembangan penemuan-penemuan manusia dengan penggunaan nalarnya, sehingga menurut Auguste Comte itu sendiri, di dalam perjalanan sejarahnya dengan temuan-temuan sains itu, Tuhan sudah tidak memiliki lagi ruang atau tempat ketika manusia sudah menyingkap misteri yang ada di alam semesta ini. Nah, tapi berbeda dalam pendekatan yang kemudian coba dibangun oleh Ali Saryati. Dia menjadikan pondasi Al-Quran itu sendiri sebagai basis sejarahnya. Bagaimana informasi yang diberikan kepada Al-Quran itu sendiri kepada kita terkait tentang masalah anak keturunan Adam itu sendiri, yakni Habil dan Qabil. Di mana cara pandang tipologis, kira-kira begitu, Ali Saryati melihat dalam kacamata kelas bahwa sejarah ini terbentuk dari dua kelas yang senantiasa terus mengalami dinamika dan pertarungan dalam sejarahnya. Nah, dari manakah unsur pertarungan ini? Sesuai dengan filsafat manusia, kalau Ali Saryati membicarakan tentang filsafat manusia, dia mengambil persoalan Adam itu sendiri sebagai filsafat manusia atau pembahasan tentang antropologinya, di mana dalam konstruksi penciptaan Adam itu sendiri dia memiliki unsur, kira-kira begitu. Saya sederhanakan bahwa dalam konstruksi penciptaan Adam itu dia memiliki unsur rendah, yakni tanah, fujur, ya, dan dari satu sisi dia memiliki unsur ilahiyah atau tiupan ruh ilahiyah itu. Nah, dua tarikan yang kemudian berada di dalam unsur penciptaan Adam inilah yang senantiasa mengalami dialektika di dalam yang menjadi potensi yang bisa menjadi berdialektika di dalam kehidupan manusia, yakni kecenderungan kepada hawa nafsu, hal-hal yang bersifat material, ataukah daya dorong yang lebih tinggi atau yang bersifat langit itu, atau kita bisa bahasakan ada kekuatan yang bersifat transendensi yang melangit, dan dari satu sisi ada kekuatan yang bersifat membumi, kira-kira seperti itu. Nah, aktualitas dari dua potensi yang ada pada diri Adam ini, sehingga kemudian aktualitas itu mengaktual di dalam perjalanan dan pertarungan antara Habil dan Qabil. Meskipun demikian, kita lihat bahwa hawa nafsu yang kemudian teraktualisasi ini dan wajah dari akal atau sisi ilahiyah dari Adam alaihissalam itu sendiri mengaktual dalam wajah Habil, dan representasi atau simbol dari atau tipologi dari aspek yang aktual secara rendah misalnya, bukan berarti dalam pengertian kita melihat Qabil itu tidak memiliki sisi kebaikan, tetapi aktualitas dari potensi yang ditampilkan di dalam sejarah, di mana memang Qabil ini membunuh Habil, ya, karena ada kecemburuan, ya. Kalau dalam tafsir yang kemudian dikutip oleh Ali Saryati, mungkin teman-teman bisa baca dalam sosiologi Islamnya itu, di mana tafsir di situ menjelaskan bahwa memang ada kecemburuan Qabil yang kemudian ingin dinikahkan dengan saudara kembarnya yang perempuan, tetapi jauh lebih cantik dari yang akan dinikahkan oleh Habil, sehingga mau tidak mau dia harus
membunuh saudaranya sendiri untuk menguasai dan memiliki perempuan atau saudara kembarnya itu yang akan dinikahkan. Nah, dua tipologi inilah atau representasi atau simbol atau tipologi inilah yang kemudian senantiasa berdinamika di dalam sejarah perjalanan manusia. Nah, dari satu sisi kita kalau mau lihat dalam perspektif kira-kira begitu, dalam perspektif Habilnya, kelas ini kemudian merepresentasikan manusia yang kemudian sebagai simbol ketaatan, kira-kira begitu, sebagai simbol penghambaan, sebagai simbol kehalifaan yang mungkin jikalau kita lihat dalam garis perjalanan ini, dia merepresentasi wajah-wajah manusia sempurna sekelas para nabi misalnya seperti itu. Namun di samping para nabi itu sendiri ada kelas-kelas lain yang kemudian menjadi kubu yang mereka ajak untuk bertarung. Nah, inilah dinamika yang senantiasa terus bergulir dalam panggung sejarah umat manusia hingga hari ini. Nah, kalau dalam perspektif itu kita sudah menemukan bahwa pada diri manusia punya potensi untuk menjadi bagian dari struktur Habil ataukah menjadi struktur Qabil itu sendiri. Kita lihat dalam manifestasi perbuatan atau tindakan dan perilakunya. Nah, ada mereka yang didominasi oleh hawa nafsunya, misalnya seperti itu, atau didominasi oleh hasrat materialnya, misalnya kekuasaan, ekonomi, politik, itu semua adalah dimensi-dimensi yang kemudian ditonjolkan atau ditampakkan oleh gambaran-gambaran dari struktur Qabil. Sedangkan dari sisi Habil adalah gambaran tentang manusia yang kemudian mencerminkan masyarakat yang kemudian mencerminkan sisi ketaatan dan spiritualitasnya. Nah, sampai di situ kita menemukan bahwa potensi itu kemudian senantiasa kita, kira-kira begitu, kita secara pribadi, saya secara pribadi juga, mungkin teman-teman, ini semua bisa menjadi potensi dan menjadi aktualitas bagi kita semua. Nah, jalan yang kemudian kita tempuh, kira-kira begitu, dalam konteks dan hubungannya dengan makna puasa itu sendiri, dalam hal ini, puasa ini adalah jalan manusia untuk sampai kepada bentuk ketaatan dan aktualitas kemanusiaan yang digambarkan dalam simbol Habil itu sebagai representasi kebaikan, kira-kira begitu. Nah, di sisi lain, lewat ibadah atau ketaatan, sebagaimana mungkin di surah Al-Baqarah menjelaskan itu untuk mencapai puasa itu agar kita mencapai makom atau tingkatan ketakwaan atau kedekatan. Nah, apa sih efek dari puasa itu untuk sampai kepada ketakwaan? Nah, dengan hubungan yang kita dapat dalam deskripsi sejarah ini, memang karena ada potensi, ada potensi dan dorongan yang material pada diri kita dan dorongan yang langit dalam diri kita. Nah, tinggal kita mau melihat bagaimanakah ketinggian dari sisi kemanusiaan-manusia yang harus kita aktualkan. Nah, olehnya puasa itu tidak hanya dipahami sebagai upaya kita menahan dan menekan sisi hasrat kita secara individu. Karena kenapa? Karena kelanjutan filsafat sejarah Ali Shariati melihat bahwa justru dalam perkembangan sejarahnya evolusi masyarakat itu sendiri, hawa nafsu yang kemudian teraktual dalam gambaran atau tipologi Qabil itu kemudian sedang mengalami satu institusi atau terlembagakan, kira-kira seperti itu. Sebagaimana Ali Shariati menyinggung dan melihat hal itu dengan 4 struktur kekuasaan yang menopang kekuasaan Firaun ketika Nabi Musa melawan Firaun di kala itu. Sebagaimana kekuasaan itu pasti ditopang oleh beberapa elemen-elemen tertentu. Nah, ini yang saya maksud sebagai hawa nafsu yang telah terinstitusi atau terlembagakan secara sosial. Nah, jadi puasa bukan hanya bisa mengontrol hawa nafsu secara individu saja, tetapi harusnya puasa itu dimaknai sebagai satu tafsir progresif untuk melawan, menahan, menekan, kira-kira begitu, satu bentuk hawa nafsu yang telah tersistematis atau terlembagakan di dalam kehidupan sosial kita. Nah, saya ingin memberikan satu deskripsi tentang persoalan ini. Sebagaimana Fir'aun, kita tahu bahwa sebagai musuh dari Nabi Musa alaihissalam itu sendiri, Fir'aun itu sendiri sebagai puncak kekuasaan itu tidak lepas dari dukungan dan sokongan orang-orang atau elemen atau struktur yang ada di bawahnya. Ali Shariati melihat bahwa ada 3 struktur yang menjadi penopang dari setiap kekuasaan itu. Yang pertama ada struktur apa lagi namanya ini, yang dia simbolkan sebagai
Korun, ya Korun ini adalah pemilik modal atau orang yang memiliki harta yang menopang kekuasaan Firaun sehingga dia mampu membiayai kira-kira seperti itu, sehingga dia harus menciptakan piramida Mesir. Nah, piramida Mesir itu memang sendiri memang diperuntukkan untuk imajinasi seorang Firaun yang menganggap bahwa dia harus abadi, sehingga harus menciptakan satu ruangan yang kedap udara, kedap dari matahari, sehingga dia harus mengorbankan jutaan para budak untuk mengangkat batu dengan ribuan mil. Nah, semua itu membutuhkan landasan material, ekonomi. Nah, ada aspek korun di situ. Mungkin teman-teman sering mendengar harta korun. Nah, ini simbol mungkin kalau dalam bahasa modern kita hari ini adalah kapitalisme yang menyokong para penguasa untuk kemudian bisa menjadi struktur yang kuat. Di sisi lain, bukan hanya aspek modal saja, aspek kapital saja, tetapi di sisi lain dalam analisis kekuasaan yang hawa nafsu yang telah terlembagakan itu disokong oleh yang namanya Haman. Haman ini kalau dalam bahasa Adi Syariati adalah orang-orang yang kemudian berpengetahuan, orang-orang intelek, kira-kira begitu. Orang-orang yang kemudian memiliki pengetahuan tetapi melacurkan di hadapan penguasa yang tidak mampu memiliki kekuatan untuk melawan kekuasaan itu karena dia sudah terjerat dengan keinginan-keinginan dan hasrat keinginan materialnya. Kira-kira seperti itu. Ini struktur Haman. Ya mungkin kita bisa lihatlah bagaimana kondisi hari ini. Banyak para intelektual, ya kan. Atau kalau mau kita sedikit nakal mungkin berpikir, kira-kira apakah seorang profesor itu tidak mengetahui bagaimana dinamika dan problematika masyarakat kita? Lantas kenapa mahasiswa yang harus turun ke jalan, kira-kira begitu ya? Bukankah dia orang yang punya kapasitas dan wawasan yang luas untuk memecahkan satu persoalan tertentu? Tetapi kan kita lihat bahwa memang rasa keengganan kira-kira begitu untuk keluar dari zona nyamannya, sehingga dia harus melacurkan pengetahuannya di hadapan kekuasaan dan keinginan-keinginan materialnya. Dia bersikap aman dan nyaman saja. Berbeda dengan yang dicontohkan memang Ali Syariati, di mana dia memang masuk dalam struktur pendidikan, ya, mengajar sebagai seorang dosen, tetapi dari satu sisi memberikan pencerahan dan dapat memberikan satu mungkin bahasa saya mengagitasi dan memprovokasi agar pemikiran mahasiswa itu tercerahkan dan mampu melihat bagaimana realitas sosial yang hari ini terjadi. Tetapi kita hari ini kan memang melihat bahwa para pengajar atau para dosen atau ya pengajar, ya, Haman-Haman yang ada di Indonesia ini memang sudah nyaman dengan kondisi yang seperti itu. Ya. Di sisi lain yang paling penting ada struktur yang dikenal sebagai Balaam. Balaam ini adalah rohaniawan atau rahib-rahib yang kemudian yang sering menjual ayat-ayat itu, yang untuk meninabobokan masyarakat dari bagaimana persoalan realitas sosial yang terjadi. Ya, sebagaimana kita lihat, ya, cukup sabar dengan ceramah-ceramah sabar, takwa, ikhlas, sabar, takwa dan ikhlas ketika sumber daya alam kita sudah dikeruk dengan asing. Kita sibuk dengan ibadah-ibadah bersifat personal, tetapi enggan dan menutup mata dari persoalan-persoalan dan hiruk-pikuk sosial yang kita hadapi sekarang. Nah, apakah memang dia sangat disokong, ya, karena kira-kira begitu. Dia disokong bukan saja dengan aspek kekuasaan murni, tetapi ada suatu sistem hawa nafsu, ya, kira-kira begitu saya menyebutnya, yang terlembagakan dan terinstitusi di dalam suatu kekuasaan tertentu. Ya, saya tidak menyinggung, ya, mungkin ada gerakan monaslimin, monaslimat yang sedang berkembang kemarin yang menjadikan agama sebagai alat provokasi propaganda untuk meraup keuntungan dan kepentingan politik tertentu misalnya. Ya, kita bilang memang masyarakat kita hari ini masuk dalam era masyarakat ultra jahiliyah yang kalau kita lihat dalam wajah kekuasaan dan keinginannya memang sangat dibutakan dengan hasrat-hasrat agama dan perasaan-perasaan beragama saja. Ya, karena memang para rahib, para ustadz-ustadznya memang mengebiri nalar atau cara berpikir dan kemandirian orang-orang yang kemudian ingin memahami dan mempelajari agama itu. Nah, jadi struktur kekuasaan atau korun-korun lokal yang ada di Indonesia ini, atau Haman-Haman lokal yang ada di Indonesia, Balaam-Balaam lokal yang ada di Indonesia ini, untuk meraup keuntungan dan menjadi satu semacam, bahasa saya adalah oligarki yang baru, ya. Mungkin oligarki dalam masa Nabi Musa alaihissalam itu sudah ada, ya, tapi justru semakin mengakar dan menguat di rejim dan di perkembangan sejarah kita hari ini. Olehnya
harapan besar kita dari situ kan setelah kita memahami bahwa kata puasa itu sendiri kan sangat jauh dalam pengertian umumnya dari kata siam dan saum itu ya. Kata siam dan saum bukan hanya sekedar menahan, karena kata puasa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu saya memang kalau melihat memang ada keelastisitasan ajaran Islam itu memang bisa berasimilasi dengan kebudayaan lokal. Sebenarnya istilah puasa selain daripada puasa itu kan akar kata dari upawasa yang diambil dari ajaran-ajaran Hindu. Ya, upawasa ini artinya upa itu artinya dekat dan wasa itu adalah Tuhan, kira-kira begitu. Mungkin teman-teman sering dengar Sang Hyang Widiwasa, itu Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kata upawasa atau puasa itu sendiri adalah upaya mendekatkan diri, berangkat dari substansi material manusia yang rendah menuju substansi spiritual yang tinggi. Jadi upaya manusia melepas dari ketergantungan bersifat material itulah yang menjadi substansi dari puasa. Nah, itu mungkin bisa kita pahami secara individu. Namun, apa upaya kita dalam mentransendensikan atau upaya dan gerakan menuhan atau menekan puasa itu dalam struktur sosial adalah bagaimana caranya sebagai satu tawaran saya tetap menghidupkan tradisi intelektual sebagai upaya agar masyarakat kita atau saudara-saudara kita ini tetap tumbuh dan hidup dengan kesadaran berpikirnya tanpa mampu didikte oleh para elitis atau para apapun itu yang kemudian menggerus kesadarannya untuk kemudian bisa mencapai dan derajat ketakwaan atau substansi spiritual itu. Mungkin sebagai bahan diskusi, sebagai bahan pemantik saya, seperti itu dulu. Mungkin selebihnya akan kita diskusikan lebih lanjut. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi itu tadi ada beberapa yang kemudian telah dijelaskan oleh narasumber kita, yakni Kakanda Nindita Wirawan, yang dimana teman-teman telah dipantik untuk bagaimana kemudian kita bisa saling berdiskusi lebih lanjut untuk bagaimana menemukan hal yang substansial dari penjelasan yang telah dipaparkan tadi. Oke, langsung saja mungkin saya buka sesi tanya jawab. Kalau mungkin ada teman yang bertanya, silakan langsung berbicara saja. Untuk saat ini saya berikan 3 penanya dulu. Kalaupun kemudian lebih, nanti kita pertimbangkan kembali. Oke, silakan yang mau bertanya siapa? Jadi ya lumayan lah, ada 18 orang dari yang kemudian hadir di sini untuk kemudian mendengarkan dengan bijak. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya saja. Kalaupun ada yang kurang dimengerti, silakan bertanya. Atau mungkin penjelasannya mau dilanjut lagi atau gimana? Silakan berbicara teman-teman, Kakanda dan Yunda. Saya rasa dilanjut saja dulu Kak penjelasannya. Ya, saya juga agak kaku juga sebenarnya kalau tidak ada tanggapan. Saya mungkin sering diskusi dua arah kira-kira seperti itu, tapi kalau harus bicara sendiri mungkin saya agak kaku. Makanya dalam batasan tertentu mungkin sampai di situ saja yang mungkin saya bisa sampaikan kalau tidak ada yang mau ditanggapi. Kalau begitu saya yang bertanya Pak Kak, biar diskusinya. Oh ya, silakan Pak. Nah, jadi saya ingin bertanya di persoalan hari ini kan orang-orang memaknai bahwa puasa itu hanya sekedar hawa nafsu. Telah dijelaskan tadi bahwa ada intelektual yang kemudian yang
bagaimana menibah-bobokkan masyarakat Islam yang ada khususnya di Indonesia itu cara hal yang bahwa berpuasa itu hanya menahan nafsu saja, menahan menahan hal-hal yang bersifat materialitasnya manusia ini. Tetapi ini saat ini sangat kurang kita lihat bahwa hanya beberapa saja ustaz-ustaz yang kemudian menjelaskan terkait persoalan puasa itu. Ya, kalaupun ada, pasti yang menjelaskan puasa itu pasti hanya perihal membawa ayat dan sebagainya. Mau saya pertanyakan di sini, bagaimana kemudian kita itu kemudian mampu memahami hal yang substansial dalam puasa, bukan hanya di persoalan hawa nafsu saja. Karena kalau kita berbicara tentang hawa nafsu, itu persoalan yang sangat subjektif, karena tiap orang berbeda-beda, pasti kebutuhannya juga berbeda-beda. Mungkin itu saya, Kak. Ya, saya mau disclaimer persoalan itu apa? Saya tidak anti terhadap hawa nafsu, tetapi bagaimana hawa nafsu itu ditekan, dikontrol, bahkan dibatasi, kira-kira begitu. Bahwa bukanlah hawa nafsu yang mengontrol perbuatan kita, tetapi kita lah yang mengontrolnya. Nah, dari satu sisi bahwa ceramah-ceramah yang kemudian berkembang, harusnya memang dari satu sisi saya memang mau bilang, saya sendiri sebagai kader HMI, kira-kira begitu, alumni ya, mungkin begitu. Saya mau bilang bahwa memang hari ini HMI sedang mengalami kemandulan intelektual dalam melahirkan sosok pemikir sekelas misalnya Nurholis Majid, Ahmad Wahid, misalnya seperti itu. Mungkin sekelas pemikir-pemikir yang mumpuni di dalam bidang intelektual, utamanya dalam basis keagamaan dan Islam. Nah, fenomena kalau kita lihat, saya sendiri mengamati bahwa fenomena hari ini kader HMI itu sendiri di dalam melihat proses penerjemahan dan pemahaman ajaran Islam itu tidak lagi melalui basis NDP. Sebagaimana tafsir NDP itu sendiri sangat tafsir yang bersifat progresif di dalam melihat kontekstualisasi ajaran Islam itu sendiri. Tetapi kenapa saya yang menjadi pertanyaan, kenapa ajaran Islam itu hari ini yang dipahami di HMI hanya direduksi dengan batasan-batasan yang bersifat praktik ibadah, tata cara wudhu, tata cara sholat, berbicara persoalan teknis, kira-kira begitu. Sehingga kehilangan daya dongkrak, kalau kata Canu, kehilangan daya dongkrak dan daya kritis dalam memahami intisari dalam ajaran Islam yang bersifat universal itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau persoalan tentang ceramah-ceramah tentang puasa itu sendiri, bisa kita lihat bahwa pemahaman kita, Nabi diutus itu bukan dia diutus hanya bersifat personal untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompoknya saja, ya kan? Tetapi sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kasih sayang kepada alam semesta. Artinya kepedulian dan tingkat sensitivitas sosial memang dari satu sisi menjadi nilai atau ukuran dan objektivitas dari keberislaman dan transformasi ajaran Islam kita. Sebagaimana mungkin teman-teman paham, bang, sering mendengarkan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu secara substansi adalah sebagai sarana untuk mencegah kemungkaran, ketidakadilan, kezoliman yang kemudian senantiasa terjadi itu. Nah, ketika sholat itu hanya ditegakkan hanya sebatas ritual yang bersifat vertikal saja dan kehilangan arti dan substansinya secara sosial, maka ritualitas itu hanya memiliki satu wajah yang tidak sempurna. Kira-kira seperti itu. Ya tentu itu baik-baik saja sholat daripada tidak sholat. Tetapi apa makna orang yang kemudian sholat itu tetapi tidak memiliki satu relevansi dan kesadaran sosial? Apa orang yang melakukan ibadah dan ritual? Ataukah memang benar tesis Karl Marx yang mengatakan bahwa agama itu bersifat candu, ya kan? Ini kan harus kita dudukkan kembali. Apakah memang demikian? Apakah memang Karl Marx sudah sampai satu kesadaran kenabian yang digambarkan di dalam Islam? Apakah bahwa dia memang bersifat candu untuk masyarakat, atau memang menghidupkan dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mampu merevolusi kesadaran sosialnya? Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya, Kak. Sedikit lagi, Kak. Nah, ini kan kebanyakan masyarakat kita sekarang, sebagian masyarakat kita sekarang itu kan, ya kalau hanya diperhadapkan dengan persoalan diberikan ini kan kemarin ada fenomena
ada fenomena di samping rumah saya, itu masjid, ada ustadz yang kemudian hadir di situ. Ustadz ini kemudian ya dia cukup terkenal, tetapi dia memberikan tafsiran bahwa puasa itu hanya persoalan hawa nafsu saja. Oke, kita terima, tetapi ternyata ada aspek lain yang kemudian alasan kemudian dia hadir di dalam diundangnya dia membawakan kajian itu. Dia salah satu ustadz yang cukup terkenal saat ini. Selanjutnya di situ dia kemudian menjual dengan iming-iming bahwa ini adalah teman-teman para bapak dan ibu-ibu itu harus membeli ini. Itu upaya untuk menginfakkan untuk menghadirkan 1.000 hafiz Al-Quran. Oke, kita terima. Tetapi yang menjadi persoalan di situ ialah yang menjual sebuah sejadah dengan harga 10 juta dengan cara yang komersialisasi agama. Nah, kira-kira begitu. Dia menjual agama untuk bagaimana kemudian mementingkan sesuatu yang lain. Bagaimana kemudian kita itu menghindari hal-hal yang seperti ini, dalam artian bagaimana kemudian kita memfilter mana yang sebenarnya sesuai kebutuhan umat atau mana sebenarnya sesuai kebutuhan lembaga. Karena kan kita tadi sudah bilang tentang 3 struktur Firaun itu tadi, bahwa ada intelektual, ada struktur Haman. Mana kira-kira itu? Ya, jadi persoalannya adalah begini. Kalau kita lihat dalam perkembangan struktur Haman yang digambarkan Syariati dalam Fir'aun, Haman, Bal'am, dan Korun itu kita lihat sebagai satu satuan yang terpisah. Tetapi hari ini kita lihat bagaimana perkawinan, perselingkuhan antara Bal'am dan Korun itu sendiri. Kita sudah tidak bisa bedakan mana kapitalis dan mana agamawan, ya. Karena kita lihat agama justru dibungkus dan dijadikan sebagai alat komodifikasi. Ya misalnya, ya tanda petik saja. Kata syar'i di dalam label dan produk tertentu itu memang jualan dan jualannya memang sangat renyah untuk masyarakat muslim yang memang sangat fanatik dengan hal-hal yang bersifat simbolik di dalam agama, ya kan? Itu dari satu sisi. Ya karena kita memang sangat melihat Islam itu secara aksidental, penampilan, simbol, bukan kepada substansi dari Islam itu sendiri. Dengan demikian bahwa tingkat kejumudan yang ada dalam masyarakat kita, khususnya di HMI itu sendiri, memang sangat digembar-gemborkan dan dininabobokan dengan masalah-masalah yang bersifat simbolis, ya kan? Ini entahlah stocking syar'i atau apalah, banyak sekali ya. Stocking syar'i banyak sekali, teman-teman mungkin lihat jilbab dikasih logo halal dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa hubungan semua itu dengan substansi ajaran Islam itu sendiri. Apakah ukuran keberislaman orang ditentukan dari apa yang nampak? Ya dalam tanda petik ya, mungkin diukur ketakwaan orang seseorang sering ditampakkan dengan hitamnya jidatnya, ya kan? Dengan tanda petik saya mau bilang bahwa saya minta maaf bahwa hitam jidat itu teori rasial, ras. Mungkin moderatornya keluar, mungkin narasumbernya agak putus jaringannya. Halo? Ya Kak, lanjut Kak. Mungkin seperti itu. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan ini Kak dari Ketua Komisariat Sistem Bonge Cabang Goraya. Ini dia bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengenai sholat yang dijelaskan oleh pemateri dalam kaitannya dengan ketakwaan kepadanya dan manusia itu sendiri. Berarti di dalam sholat itu terdapat tingkatan atau kelas yang berbeda. Apakah seperti itu? Ya. Kiranya seperti itu. Ya begitu. Mungkin pertanyaan, kalaupun seperti itu, ya bagaimana Kak? Saya tidak bisa mengukur apa istilahnya tingkatan atau ketakwaan orang, karena itu hak prerogatif dan otoritas Tuhan. Kita tidak bisa mengukur derajat ketakwaan seseorang, kan? Kita hanya bisa berlomba-lomba untuk sampai ke sana. Tetapi untuk menilai orang lain, itu bukan otoritas atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh manusia. Saya kira seperti itu. Ya, mungkin
saya kembalikan kepada yang bertanya, Ya. bagaimana untuk Ketua Komisariat PMI STM Cabang Goraya, Kandung Walim? Oke katanya. Oke ya, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, Kakanda dan Ayunda, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang belum dimengerti. Biar diskusi kita juga lebih berarah, tidak monoton saja. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin Yunda Senior ada. Ya, kalau tidak ada mungkin begitu saja. Oke, bagaimana? Oh, ya ada Kak? yang mau bertanya. Cepat sekali, belum 1,5 jam, Kanda. Oh, siap Dinda. Siap Yunda. Dinda juga enggak apa-apa. Saya minta maaf ini. Iya Kak, lanjut mikir dulu Kak. Dilanjut katanya. Saya baru Kak masuk juga ini Kak. Oke, mungkin bisa dilanjut Kak, atau apa kemudian masih belum terjelaskan dari penyampaian yang Tunggu dulu. Saya mau tunggu, katanya ada yang mau bertanya. Oke, bagaimana untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya saja, tidak usah sungkan. Kakanda dan Ayunda yang ingin bertanya. Ini ada yang bertanya dari Salam Ustadz, izin bertanya. Ustadz. Beberapa, jadi penanya ya, Kak Hadijah Samsir. Salam Ustadz, izin bertanya. Beberapa tujuan puasa yang saya ketahui yakni mencegah diri dari perbuatan maksiat, meningkatkan ketakwaan, 3, menyempurnakan ketaatan dan sebagainya. Namun apa yang menjadi penyebab manusia yang puasa namun tidak sampai pada tujuan puasa itu sendiri, dan bagaimana dengan konsep penyucian jiwanya pasca puasa jika tidak sampai pada tujuan puasa? Nah, mungkin itu Kak, silakan dijawab. Oh ya, terima kasih Hadijah Samsir ya yang bertanya. Terima kasih. Tadi saya sudah jelaskan bahwa makna dan tingkatan puasa itu dalam pemikiran ahli syariati kita tidak diskreditkan dan khususkan hanya persoalan bersifat personal. Dan tujuan puasa yang kemudian dijelaskan mungkin tadi dari beberapa struktur ya yang dijelaskan oleh Hadijah ini yang bersifat personalitas ya, bersifat personal dan individu, bahwa ini capaian-capaian yang bersifat personal. Tetapi yang menjadi sasaran dan sasaran saya di dalam diskusi ini, bagaimana kemudian target dan capaian puasa itu kemudian bisa sampai kepada derajat aktualitas dalam relevansinya dengan kehidupan sosial. Bagaimana kemudian manusia itu mampu menahan, menekan dengan melakukan gerakan, ya kira-kira begitu, gerakan dan menghidupkan tradisi intelektual dan menepis semua bentuk pragmatisme politik yang kemudian bisa mengganggu dan membunuh kesadaran intelektual di tingkatan grassroots, misalnya dalam komisariat itu sendiri, sebagai suatu upaya atau makna puasa sosial, ya, sebagai suatu upaya puasa juga yang kemudian kita pahami bersama bahwa karena kata puasa itu sendiri adalah mendekatkan diri kepadanya, ya kan? Suatu gerakan yang bergerak dari substansi material menuju substansi spiritual. Nah, salah satu spiritualitas di dalam kehidupan masyarakat kita adalah upaya menghidupkan budaya, intelektual, tradisi, pemikiran itu sendiri. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam struktur dan perkembangan sejarahnya, aspek dan dorongan-dorongan kekuasaan, dorongan-dorongan ekonomi itu sendiri yang kemudian bisa membunuh spiritualitas dan intelektualitas di dalam perkembangan masyarakat kita, dalam pertumbuhan jiwanya, kira-kira seperti itu. Nah, puasa dalam pengertian ini adalah upaya menahan, menekan, dan melawan
semua bentuk hal-hal yang bersifat tendensi-tendensi politik dan ekonomi yang bisa membunuh tradisi intelektual itu sendiri. Makanya saya titik tekankan dalam pengertian puasa dalam capaian dan tujuan itu. Mungkin seperti itu, Ayunda. Kalau bersifat personal, ya mungkin bersifat personal, pribadi, capaiannya mungkin dilihat bagaimana stabilitas, ya. Stabilitas dari ketaatan orang itu beribadah dan melihat bagaimana relevansi dan hubungannya dengan lingkungan sekitar, lingkungan sosialnya. Apakah ada hubungan silaturahmi yang diputus atau tidak? Itu bisa kita lihat dalam dimensi ibadah. Nah, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita sedang puasa tetapi ada orang yang masih dibombe-bombe, misalnya tidak baku omong, masih diblokir atau apa, ya mungkin dalam dimensi sosial itu terkena dalam dampak sisi sosial dari puasa itu tidak sampai kepada hal itu. Mungkin hanya bersifat ritual yang bersifat personal saja. Nah, kira-kira begitu, Ibu. Iya. Ya. Oke. Kenapa, moderator? Untuk silakan, kalaupun kemudian masih ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Atau saya kembalikan dulu kepada penanya. Ya, mungkin ada tanggapan atau apa? Ija Samsir, Ya. mungkin ada tanggapannya dari apa yang kemudian tadi pemateri telah jelaskan. Ya, terima Bagaimana? kasih. Halo moderator. Pak moderator. Ya Kak. Terima kasih tadi atas jawabannya. Nah, ya, cuman tadi dari pertanyaan saya yang sedikit dikemukakan oleh pematerinya itu dia terkait hubungan relasi kita dengan sosialnya. Namun saya di sini lebih menekankan pada jiwa kita sendiri begitu. Karena kan begini, dalam puasa ini kan kita lebih pada hubungan kita ke Tuhan. Walaupun memang kita tidak lepas hubungan kita dengan sosial, cuma kan saya lebih menekankan pada penyucian jiwanya dulu. Apa yang menyebabkan atau dalam jiwa manusia itu apa yang menjadi penyebab dalam jiwa kita sehingga kita tidak sampai pada tujuan puasa. Misalkan tadi yang beberapa saya sebutkan, apa tadi itu meningkatkan ketakwaan itu sendiri, mencegah kita dari maksiat, karena kan banyak juga ya orang-orang yang berpuasa namun dia tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan keji. Misalkan saya lebih ke individual dulu, bukan ke sosial dulu gitu. Oh ya, jadi ke diri sendiri dulu saja. Jiwa kita, apa sih yang salah dalam jiwa kita, atau ketidakstabilan apa yang membuat jiwa kita tidak stabil begitu? Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kembalikan kepada pemateri. Bagaimana ya? Sifatnya dan dimensinya personal, mungkin hiruk-pikuk dan pengalaman yang dihadapinya mungkin banyak yang bisa mempengaruhinya. Ya, kalau persoalan stabilitas itu sendiri ya banyak betul banyak dipengaruhi oleh dimensi-dimensi yang bersifat material, ya kan, misalnya emosional, perasaan, ya kan, misalnya kalau saya secara pribadi ya mungkin tingkat ketakwaannya bisa berubah-berubah secara personal ya, kira-kira begitu, sesuai dengan ukuran berapa jumlah kiriman yang dikirimkan oleh orang tua saya, kira-kira begitu. Ya, secara personal mungkin secara dinamis, kira-kira begitu, itu senantiasa bergerak, ya kan. Tetapi dalam stabilitasnya, yang memang kita dituntut untuk sesuai dengan kondisi yang seimbang, atau dalam bahasa kita dalam kondisi yang tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Nah, itu semuanya pasti punya standar. Nah, kalau kita mau cari akarnya, apa yang menyebabkan itu menjadi tidak stabil ya, kita bisa lihat dalam kasus-kasus dan persoalan-persoalan yang dihadapi secara personal. Tapi makanya agak ribet saya, meskipun secara struktur tahapan memang untuk merubah tatanan sosial kita berangkat dari diri, karena Lisa Riyati sendiri menjelaskan dari revolusi diri ke revolusi sosial, ya memang struktur dan tingkatan diri dulu yang memang harus diperbaiki. Tapi kan dinamika, kompleksitas dan fenomena yang bersifat partikularnya itu sangat
sangat beragam mungkin yang dihadapi oleh setiap orang untuk melihat kenapa dia tidak stabil di dalam menjalankan atau menahan atau melakukan transformasi spiritual, kira-kira itu secara personal. Mungkin saya seperti itu. Ya. Bagaimana untuk Ayunda Hadijah Samsyir? Masih ada yang ingin ditanggapi? Itu saja dulu. Terima kasih ya. Oh iya Kak, sama-sama. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Aprisa Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, moderator. Tunggu dulu Kak, ini dulu Kak, Aprisal dulu Kak. Saya pertama, ya saya sudah baca, baca pertanyaannya ya. Oke, langsung Kak. Saya di. Ya, pertama begini, saya juga bukan otoritas penafsir misalnya begitu ya. Punya otoritas penafsir dalam menjelaskan ayat surah Al-Baqarah itu 183 yang berbicara tentang diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajib ya. Saya tidak punya otoritas sebagai seorang mufassir ya untuk menjelaskan bagaimana yang sebenarnya dari itu, karena tapi sejauh dan sependek yang saya pahami bahwa saya sendiri menakwil, memahami begitu, melihat bahwa berangkat dari teks yang dijelaskan oleh Cak Nur sendiri dalam pesan-pesan takwanya, bahwa dari situ kita melihat bahwa ada perbedaan yang mendasar, bahwa puasa itu hanya untuk orang yang beriman, tidak cukup hanya orang yang berislam. Makanya statement atau proposisi yang tegas yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu diwajibkan atas orang-orang berpuasa itu bagi orang-orang yang beriman. Nah, menurut Cak Nur sendiri dalam penjelasannya bahwa kata iman dan berislam dan beriman itu adalah dua tingkatan di dalam capaian seseorang di dalam pencapaian keberislamannya. Ya, karena sebagaimana yang digambarkan di dalam masyarakat Arab, orang-orang telah mengakui dan mengamini tentang keesaan Allah, keesaan Tuhan, ya kan? Tetapi dari satu sisi dia adalah orang-orang yang tetap ingkar dalam pengertian iman itu tidak masuk ke dalam hatinya. Olehnya itu dalam pengertian ini, karena dimensi puasa dari satu sisi adalah secara individu bersifat personal, kita dituntut untuk secara jujur, secara ikhlas, kemudian menggambarkan sikap ketaatan, ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan kita, bahwa memang puasa itu sendiri dalam hadis qudsi menjelaskan bahwa puasa itu akan diterima langsung oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Nah, karena dia bersifat personal itu, sehingga kita bisa lihat bahwa orang yang beriman itu masuknya itu sampai di dalam hati dan tingkat keikhlasan dan ketulusannya. Nah, karena kita mungkin bisa berpura-pura berpuasa di hadapan teman-teman kita, ya kan? Tapi setelah masuk ke kamar mungkin kita coko-coko makan gorengan atau apa, ya kita tidak tahu. Makanya dimensi spiritualitas puasa secara transenden, secara individu itu memang mengajarkan dan menuntut kita untuk sampai kepada tingkat kejujuran itu sendiri. Mungkin itu kalau saya secara dan sependek pengetahuan saya. Oke, bagaimana untuk saudara Aprisal? Mungkin mau ditanggapi atau bagaimana? Oh iya Kak. Oh ya. Oh Yunda, silakan Yunda. Silakan. Sorry, siapa ini? Persilahkan ini. Kita Yunda. Oh. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, ini Ketua Andika. Jadi kalau berbicara tentang puasa, sejauh apa makna puasa bagi kita, bergantung katanya ya, seberapa intim kita menjalaninya. Seberapa intens kita berdialog dengan diri sendiri, dengan semesta, dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau bagi saya pribadi, kalau ritual-ritual keagamaan, rasa-rasanya itu sudah saya lakukan dengan baik. Sholat iya saya lakukan, puasa saya lakukan dengan jujur, karena saya ingin sekali keluar dari Ramadan ini dengan mendapatkan predikat takwa. Ya, tuh. Tapi kalau ibadah sosial, hubungan dengan individu yang lain, manusia yang lain, di situ saya masih harus banyak berlatih. Karena saya tadi kalau Andika bilang kalau masih main blok-blok WA itu ada yang salah di dalam ibadahnya itu sendiri. Terus terang saya masih blok orang kalau di WA ya. Kalau saya pikir itu mengganggu sekali, saya akan close pertemanan. Ibadah puasa juga oleh banyak orang dikatakan bahwa itu yang tahu pahalanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan si manusianya. Karena hubungannya intim sekali. Kalau misalkan sholat, orang bisa lihat. Ya. Kita wudhu, orang bisa lihat. Kita sedekah, orang bisa lihat. Kalau puasa, Bukan jaki. makanya dikatakan bahwa puasa itu adalah hubungan yang sangat intim dengan Yang Maha Kuasa. Kaitannya dengan himpunan mahasiswa Islam, saya melihat saya melihat tantangannya hari ini sudah tidak ada privasi. Sudah tidak ada privasi, banyak teman-teman di komisariat misalkan, atau di cabang misalkan, atau di PBHMI misalkan, ibadah-ibadah puasanya itu sepertinya apa ya, saya juga tidak bisa bilang tidak menjadikan dia menjadi lebih baik. Ya. Seperti itu. Apa juga keuntungannya misalnya di komisariat saya perhatikan anaknya sebenarnya pas basic training rajin, terus tiba-tiba punya ikatan emosional dengan seniornya yang laki-laki, kemudian tidak lanjut lagi, kemudian tidak ber-HMI lagi. Andika harusnya harusnya dan teman-teman komisariat harusnya lebih ke situ sih, soalnya kita sangat kekurangan kader sebenarnya. Jadi janganlah terlalu nakal di wilayah itu. Saya kira itu. Iya. Halo. Iya, lanjut. Pertanyaan. Minta Saya tanggapannya tidak. aja. Itu pertanyaan. Pertanyaan. Kak. Oh, tanggapan. Jadi maksud saya kita membahas persoalan puasa harus direfleksikan ke himpunan mahasiswa Islamnya. Jangan sampai hanya berhenti di dialog online atau offline. Soalnya kita punya PR besar di STM, kita butuh lebih banyak kader dan lain sebagainya. Oh ya, mungkin saya mau sederhanakan saja begini Kak, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman komisariat sebagai satu bentuk puasa sosial, sebagai ibadah sosial itu adalah satu gerakan kemandirian ekonomi untuk sampai kepada satu kemandirian politik. Ya. Dan ini adalah satu upaya transendensi, upaya untuk apa istilahnya, betul-betul memang kader-kader HMI itu sampai kepada satu kesadaran bahwa untuk menghidupkan dan menumbuhkan sebagai masa depan HMI itu bertumpu kepada grassroots komisariat, tingkatan akar rumput, makanya dia harus satu punya visi kepemimpinan bersifat intelektual.
Nah, bukan hanya bersifat kemampuan memiliki strategi politik, kemampuan untuk sampai ke struktur dan tingkatan lebih jauh. Bukan itu saja. Saya berkaca kepada kepemimpinan digambarkan oleh Nurholis Majid. Bagaimana beliau itu sendiri kemudian berangkat dari struktur yang paling bawah dan kemudian tercium dalam tingkatan PB yang mungkin ini hasanah yang sudah jauh dan sudah luput dari penglihatan kita. Cak Nur ditarik ke PB itu karena kenapa? Dia menulis satu risalah yang dia beri judul risalah tentang Islam yang kita sebut sebagai NDP. Itu tercium sampai tingkatan PB. Nah, bagaimana sendiri di tingkatan PB itu sendiri mengapresiasi pemikiran dan produktivitas orang-orang yang ada di bawah dan mengangkatnya, bukan mengukur dari kapasitas dan kuantitas massa yang dia miliki. Nah, ini sebagai satu upaya menghidupkan kira-kira begitu, mengembalikan kira-kira begitu hitam perjuangan kepemimpinan yang digambarkan, kepemimpinan intelektual yang digambarkan Cak Nur. Cak Nur itu bukan orang yang mencari kekuasaan, tetapi dia yang didatangi oleh kekuasaan. Bagaimana sejarahnya? Entah pasca itu, saya tidak tahu bagaimana kok bisa terputus, dan mungkin saya bisa bilang mungkin itu adalah salah satu kegagalan juga dari seorang Nurholis Majid yang tidak mampu merekrut, melahirkan satu kepemimpinan secara struktural yang memiliki basis kultur yang kuat dan telah dididik secara kultural, secara pemikiran dari tingkatan komisariat, cabang, dan seterusnya. Mungkin saya seperti itu. Untuk apa kira-kira begitu? Dengan secara kuantitas kader kita banyak, tetapi secara kesadaran tanggung jawab, tidak usah persoalan ilmu pengetahuan atau apa, tanggung jawab kepada teman yang lain, ya meskipun dia tidak punya ilmu tapi dia bisa memberi buku, itu jauh lebih lebih terasa progresivitasnya dibandingkan lebih banyak kader tetapi tidak memiliki kemampuan dan tanggung jawab itu. Mungkin saya seperti itu, Yunda. Mohon maaf. Ya, langsung saja Kak, untuk mau menanggapi mungkin. Ya, saya sepakat bahwa yang kita kejar itu adalah kualitas. Kuantitas itu mungkin nomor sekian. Di wilayah itu memang saya sepakat. Dan terima kasih juga Dika masih mau turun ke komisariat, berbagi pengetahuannya, Dan saya akan selalu menyemangati adik-adiknya. Saya pikir sudah hilang karena sudah nyaman sekali di Jogja. itu bukan ukuran, Kak. Daripada dekat tapi tidak terasa di adik-adik, itu yang jauh lebih parah. Iya. Iya, sip. Lanjut, saya kembalikan ke Kakak Ferry Heriansyah. Siap, Kak. Boleh bertanya? Siap. Kakanda Farisa Lubek, Direktur LEMI HMI Cabang Goraya. Silakan, Ketua. Tadi yang punya musola dikenain, apalagi ekonomi. Astagfirullah. Ya, lanjut Kak. Siap. Mohon izin, Kakanda, lama tak jumpa. Biasa saja. Gimana sehat? Ya, alhamdulillah. Ya, lanjut. Ayunda Griani juga, terima kasih banyak telah memfasilitasi mungkin ruang Zoom-nya buat teman-teman ada di komisariat. Karena hadirnya Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam di Cabang Goraya ini tidak lain dan bukan melihat keresahan yang kita lihat di tataran komisariat dalam tata kelola perdana yang dipikir masih belum bisa optimal di dalam memberikan sumbangsi besar di dalam kegiatan-kegiatan pengkaderan khususnya maupun kegiatan-kegiatan yang memiliki implikasi besar kepada tataran masyarakat. Dalam menyambut persoalan puasa, di mana puasa adalah suatu proses pengendalian kita sebagai rem, yang mana yang baik dan yang mana buruk. Ini hubungan kaitan dengan wilayah sosial tentu tidak dilepas dari penopang ekonomi. Nah, bagaimana ketika kita proses perjalanan di mana Serikat Dagang Islam itu kemudian
menjadi serikat Islam, karena mereka sudah kuat di bangsa ekonomi kuat dan finansial, sehingga mereka mampu bertarung di dalam politiknya. Nah, ini juga perlu menjadi catatan khusus buat teman-teman nantinya, bagaimana mampu menopang mensinergikan, bagaimana bisa mensinergikan antara intelektual dan ekonomi itu di dalam basis power politik praktis yang ditunjang dalam hal memberikan implikasi buat komisariat bukan individu. Nah, itu jadi pertanyaan saya, bagaimana sinergitas antara ekonomi ini dan intelektual di dalam menopang politik dalam sosial. Ya. Ya. Ya, langsung Maaf, saja. agak Oke, iya, terima kasih banyak. Yang pertama saya mau disclaimer lagi bahwa saya tidak apolitik ya. Saya tidak anti terhadap politik, tetapi yang saya tekankan bahwa yang menghegemoni dan mendominasi kita secara kelembagaan memang hari ini sebagaimana kita lihat ya. Saya tidak tahu juga kenapa harus menjadi pemimpin, menjadi ketua PB, tapi dengan mahar dan jumlah biaya administrasi dengan sebegitu banyaknya. Menghambur-hamburkan uang dengan begitu banyaknya, sedangkan justru kekeringan dan kering kerontang dalam tingkatan komisariat ini yang harus kita lihat kan. Nah, olehnya begitu, saya melihat yang saya anti adalah pragmatisme politik itu sendiri yang mengatasnamakan lembaga, mengatasnamakan diri, ya, mengatasnamakan kelompok dan kepentingan tertentu untuk dengan harapan dan iming-iming katanya ingin bertumpu kepada masa depan HMI. Tetapi justru yang harus saya kembalikan adalah bagaimana menghidupkan kembali. Saya masih tetap dan gigih dan masih percaya bahwa HMI masih punya itu ke depannya. Selagi masih ada kader-kader yang masih mau menyentuh yang namanya kajian NDP secara sistematis, bukan hanya persoalan formalitas kajian-kajian komisar, tetapi justru mampu sampai pemahaman dan mengaktualkan nilai-nilai NDP itu sendiri dalam kehidupannya secara praktis. Saya masih punya visi dan harapan yang besar untuk HMI ke depan hari ini, dan tidak lagi mungkin sedikit banyaknya orang melihat bahwa HMI di kemudian hari dengan fenomena dualisme atau apa akan bisa menjadi hiasan dalam museum sejarah keindonesiaan. Nah, tapi ya saya sendiri secara pribadi selagi masih ada komisariat yang dari tingkatan akar rumput ini yang masih mau kajian, masih mau menghidupkan tradisi intelektual itu, saya yakin saya masih ada sisi kemanusiaan yang masih bisa kita lihat dalam kehidupan HMI. Bukan hanya sebatas yang dikatakan oleh Aristoteles sebagai binatang politik, tetapi di sisi lain harus kita melihat bagaimana politik kemanusiaan di dalam tubuh HMI itu sendiri. Ayolah kita berkaca kepada Nurholis Madjid, bukan kepada mereka yang kemudian memiliki catatan yang buruk hanya menjadikan HMI sebagai tempat tinggal atau tempat dia mencari dan memuaskan diri saja. Kita lihat bagaimana sejarah Nurholis Madjid mengambil 2 kali OPO itu, 2 periode itu, karena apa? Karena kemampuannya di dalam melihat dalam situasi nasional di kala itu ada potensi HMI menjadi terpecah menjadi 2, HMI Jawa dan HMI non Jawa, tetapi posisi Cak Nur secara intelektual memang sangat dibutuhkan di kala itu. Nah, kita memang sangat kehilangan kader-kader yang kemudian mampu merefleksikan kembali model kepemimpinan intelektual yang digambarkan oleh Nurholis Madjid. Makanya saya lihat ekonomi adalah satu hal yang tersendiri, dan politik itu sendiri adalah satu hal yang sendiri sebagai satu strategi, sebagai satu sarana untuk mencapai tujuan yang bersifat maslahat. Nah, sekarang kita melihat tidak kita tolak kekuasaan atau politik itu sendiri, tetapi di manakah keberpihakan politik itu? Apakah kepada kultur, tradisi untuk menghidupkan dan menumbuhkan katanya HMI sebagai organisasi keislaman dan keindonesiaan? Ya, harapan kita ya kita melihat di situ. Apakah kekuasaan itu berpihak kepada tradisi ataukah berpihak kepada politik itu sendiri? Makanya saya harus memilah baik-baik manakah politik yang kita maksud. Nah, mungkin seperti itu, Saudara Ube. Oke, saya kembalikan. Jadi yang perlu diberikan adalah suatu produktivitas teman-teman di tingkatan komisariat untuk
menghilangkan sifat konsumerisme, apa ya, ya apa, memberikan kemandirian di dalam diri dan dalam diri organisasi. Utamanya utamanya mungkin ya lebih teman-teman tidak sebagai satu pengurus lembaga ya, berbeda secara personal, secara kelembagaan. Ketika Anda ini menjadi seorang pengurus ya, ada baiknya bersikap itu tangan di bawah, bukan tangan di apa, bersikap itu bukan bersikap apa istilahnya, mengemis dalam pengertian itu. Makanya kita tetap terbuka dengan bantuan senior-senior yang rela hati, rendah hati, dan masih ingin melihat tumbuh dan hidupnya tradisi di komisariat atau di tingkatan HMI itu sendiri. Kita tidak menolak itu, ya kan? Kita tidak menolak itu, tetapi semua motif di balik itu yang harus kita potong. Itu dia. Itu problemnya. Maka yang saya maksud adalah hawa nafsu yang terlembagakan dalam motif institusi, dalam kepentingan saya dan dalam politik ya, dalam kepentingan partai atau apapun itu yang harus kita coba apa istilah minimalisir dan tekan dalam tingkatan komisariat. Kasihan adik-adik ini dalam komisariat sudah langsung dirumuskan dalam persoalan-persoalan yang bersifat praktik yang seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Dan saya mau izin kepada moderator, kepada teman-teman sekalian, karena jam 9:30 ini saya ada agenda doa bersama. Masya Allah. Ya, karena masih ada momen malam Lailatul Qadar. Sangat disayangkan kalau kita Subhanallah. Itu ya. Panutan kami. Iya. Oke, mungkin itu saja ya yang bertanya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada yang telah bertanya. Mungkin ada closing statement Kak? Terus sebuah kesimpulan. Closing statement itu saja pesan saya kepada dalam tema ini. Harapan besar kita memang puasa itu harus memberikan efek perbaikan kepada diri kita. Itulah objektivitas puasa. Bukan hanya bersifat perasaan-perasaan bahwa kita dekat dengan Tuhan. Bukan itu. Karena dalam pandangan dunia tauhid itu, bagaimana itu terjalin secara integral dan objektivitasnya kita ukur dari apakah perbaikan yang kita lakukan kepada alam, lingkungan yang ada di sekitar. Kalau masih kotor sekretariat itu artinya Anda yang di komisariat ini masih belum sampai kepada substansi dari ibadah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana relasi antar komisariat, tidak peduli apakah dia adalah kubu A, kubu B, itu yang tidak boleh terputus. Silaturahmi dalam orang yang bersifat ritualis, ya mungkin hanya melihat bersifat politik. Oh, dia adalah kubu A, kubu Ardi, kubu Marsu, itu tidak ada. Ya, karena kita harus melihatnya dalam kerangka yang bersifat pandangan dunia universal. Kita masih melihatnya sebagai manusia yang harus terjalin secara silaturahmi. Mungkin itu saja pesan terakhir saya dari tafsir progresif yang digambarkan oleh Syariati. Ya, sekali lagi terima kasih Kak. Ya, terima kasih banyak Kak. Jarang-jarang ada pemateri yang kemudian menghadirkan closing statement yang sangat membumi. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, Kakanda dan Ayunda serta Dinda yang kemudian hadir. Terima kasih juga kepada Saudara Arfa, juga beberapa teman-teman yang lain dari komisariat yang berbeda di luar dari kampus Timbungannya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk telah hadir menyempatkan waktunya. Mungkin itu saja pertemuan virtual kita malam ini. Semoga kita dapat bertemu di ruang-ruang yang offline atau tatap muka secara langsung, guna bagaimana kemudian kita bertransformasi pengetahuan lebih luas. Ya, mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai terhadap apa yang kita yakini akan diusahakan sampai mati. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ferry. Ya, Yundaku, terima kasih. Thank you ya semua. Ye Yunda. Terakhir saya, soalnya saya yang akan close.
Siap. Assalamualaikum. Siap Kak, terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.